Kempal setunggal acara kalih para priyantun agung wonten Pak Hadi menika kula mun dangu sanget mireng asmanipun sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang budayawan khususnya di Kabupaten Jepara. Tapi malam niki alhamdulillah bisa ditakdirkan untuk ngangsu kaweruh sinau kalih beliau untuk membedah menguak sejarah dari perjalanan peradaban Jepara. Sebenarnya ide atau gagasan iki sudah cukup lama, menawi kinten-kinten setunggal tahun kepungkur. Sebab kaula pribadi meskipun tampaknya niku lebih banyak melakukan aktivitas atau kegiatan yang bersifat keagamaan, tetapi di sisi yang lain kaula pribadi menika termasuk tiyang ingkang remen sanget ketika berbicara, membahas, mengkaji tentang sejarah dan kebudayaan. Pramila rikala badhe belajar tentang agama, kaula nerasaken pendidikan S2 wonten UI itu justru lebih khusus bicara tentang ilmu antropologi atau ilmu budaya. Dados sing awale niku Arab-Araban, Pak. Isine Arab sedaya, Pak. Ketika belajar teng UI niku pun pindah Inggris sedaya. Bahasane Londo sedaya. Tapi kula bersyukur saestu saking menika kaula akhire nggadahi kecenderungan. Dados termasuk buku-buku yang akhir-akhir niki kula koleksi niku bicara soal kebudayaan, bicara soal sejarah, bicara soal nopo menika ilmu-ilmu arkeologi, ilmu-ilmu yang bicara tentang naskah atau filologi, kemudian termasuk bagaimana mempelajari jatuh bangunnya sebuah peradaban. Termasuk akhir-akhir kaula seneng belajar tentang Macopat, tentang Babat, tentang Suluk, terkait dengan bagaimana para leluhur kita niku memahami kehidupan, memahami Tuhan, dan memahami alam semesta. Karena dengan cara itu kemudian banyak kesimpulan yang saya dapatkan ketika seseorang itu sudah matang. Kalau dalam bahasa Kuncoro Ningrat, ini Bapak Antropologi di UI, bisa mengolah wadahnya atau karsanya, bisa mengolah pikirannya atau ciptonya, dan bisa mengolah jiwanya atau rosonya, dia akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang unggul. Dan semua itu kemudian dilambangkan oleh perjalanan dari tokoh-tokoh besar di dalam lintasan zaman dan sejarah. Termasuk kenapa diskusi kebudayaan dan sejarah ini kita mulai di Jepara. Memang kula niki gadah getih Jepara. Ibuke kula niku asli tiyang Jepara, tiyang Blangga, mbah-mbahe kula nggih tiyang Jepara. Dan akhir-akhir setelah kula belajar tentang beberapa peradaban di Jawa, dari mulai Majapahit sampai Demak, sampai Pajang dan seterusnya, ada perasaan kenapa kita tidak menggali sejarah atau kebudayaan yang ada dan dekat dengan diri kita. Akhirnya kula mulai buka-buka melih. Ada satu buku yang bicara tentang Raden Sosro
Kartono. Tadi Pak Hadi sudah menyinggung kalau ada bahasa catur nopo Pak, catur murti itu sama dengan kalau Sunan Kalijaga itu membahas tentang sulu alif. Alif itu kan simbolnya tegak. Orang yang tegak itu artinya orang yang selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan dirinya, selaras dengan Tuhannya, dan selaras dengan alam yang ada di sekitarnya. Kalau tadi saya ngobrol dengan Mas Toto, dengan Mas Joko, dalam tradisi Hindu itu disebut sebagai Trihita Karana. Bagaimana manusia itu mampu menyelaraskan antara dirinya dengan sesama manusia, antara dirinya dengan Tuhannya, dan antara dirinya dengan alam semesta yang ada di sekitarnya. Kembali lagi ketika kita mendengarkan paparan Pak Hadi tadi, memang kita melihat bahwa tantangan di zaman sekarang ini tidak mudah. Kita mengalami semacam krisis multidimensi dari berbagai macam hal. Banyak orang mencoba untuk melakukan analisa, melakukan problem solving. Apa obat, apa jawaban dari krisis yang dialami oleh generasi kita saat ini? Kalau orang mengatakan bahwa generasi kita ini lebih tepat disebut sebagai generasi cemas. Cemas itu kehilangan disorientasi, kehilangan arah dan tujuan hidup, tidak memiliki akar sejarah dan kebudayaan yang kuat, sehingga dia mudah untuk terpengaruh, terkontaminasi dari berbagai macam aliran atau sumber-sumber informasi yang hari ini sudah begitu luar biasa bebas di media sosial kita. Maka diskusi kebudayaan dan sejarah ini sebenarnya apa yang ingin kita tuju adalah kita ingin melacak akar dan jati diri kita. Nek kita niki ngaku wong Jepara, mestine kan kita niki kedah paham pripun carane misalnya Mbah Ratu Sima itu membangun peradaban maritim. Pripun Mbah Ratu Sima riyen niku membangun peradaban tata kelola pemerintahan. Pripun riyen Mbah Ratu Sima, Mbah Ratu Kalinyamat membangun peradaban ekonomi kerakyatan. Pripun riyen Mbah Ratu Sima, Mbah Ratu Kalinyamat membangun peradaban pertanian dan peternakan. Hal-hal semacam ini hari ini leres ngendikane Pak Hadi menjadi sesuatu yang langka, menjadi sesuatu yang sangat sunyi sekali, karena jarang sekali orang yang mau mencari akarnya, orang yang mau menelusuri sejarah peradabannya, orang yang ingin memahami jati diri yang sejati. Padahal itu semuanya terletak di perjalanan dan pergerakan dari para leluhur kita yang ada di Jepara. Karena itu malam hari ini sebenarnya saya pribadi niatnya ngangsu kawruh dengan Pak Hadi, khususipun Kranten kula niki juga sangat haus akan informasi-informasi sejarah dan peradaban Jepara. Kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah, kula agak mengingat-ingat bagaimana cara kita untuk memahami alur sejarah, bagaimana kita memahami makna dari sebuah kebudayaan. Yang pertama tentu nanti arah dari diskusi ini adalah kita mencari aktor atau agensi dalam ilmu antropologi. Aktor itu adalah sosok yang punya power, punya pengaruh besar, yang mampu untuk melakukan perubahan-perubahan besar, terutama dalam sejarah Jepara. Kalau tadi Pak Tri sudah menyebutkan beberapa nama dan itu menjadi kata kunci,
dari mulai buyut Mbah Sima, kemudian Mbah Ratu Kalinyamat sampai dengan Bunda Kartini, ini akan banyak sekali cerita-cerita atau tutur lokal yang bisa kita serap. Nah, secara ilmiah ini nanti bisa kita pahami dengan pendekatan antropologi linguistik. Bagaimana cerita itu dibangun, bagaimana cerita itu diwariskan, bagaimana cerita itu menjadi spirit, menjadi ruh untuk menggerakkan jiwa dari generasi kita hari ini untuk melanjutkan estafet leluhur kita. Lalu yang kedua, di dalam ilmu kajian antropologi kita bisa melacak sejarah dan kebudayaan itu melalui naskah, melalui tulisan. Makanya di Jawa ini tulisan-tulisan atau yang kita kenal sebagai babat atau suluk atau serat ini jumlahnya ratusan ribu. Bahkan ada satu peneliti dari Jerman, seorang perempuan, dia meneliti naskah di 2 keraton, di Solo dan di Jogja, itu menemukan ratusan ribu naskah yang bicara tentang sejarah, kebudayaan dan ajaran-ajaran luhur para tokoh-tokoh besar terutama di Jawa di masa lalu. Maka pendekatannya ketika kita ingin menggali sejarah itu melalui ilmu yang disebut sebagai ilmu filologi. Filologi itu ilmu tentang pernaskahan. Maka saya pribadi ketika di Kajen, tempat saya Pak Hadi, itu ketika melacak sejarah dari leluhur Kajen, namanya Kiai Mutamakin, itu kita menemukan banyak sekali naskah. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh beliau, ada beberapa kitab yang dikarang oleh murid-murid beliau. Itu bagian dari kita menemukan roh pemikiran, roh gagasan-gagasan dari para leluhur kita. Saya kira di Jepara ini saya punya keyakinan pasti banyak sekali naskah-naskah kuno yang belum sempat digali, dilacak dan ditafsirkan. Lalu yang ketiga, secara antropologi, ketika kita ingin menemukan satu fakta sejarah baru, maka bisa melalui jejak-jejak artefak, jejak-jejak benda. Kalau ini pendekatannya harus dengan ilmu arkeologi. Jadi beberapa tahun terakhir ini banyak sekali para peneliti. Misalnya di Jogja ada beberapa peneliti yang saya kenal, namanya Mas Yasir Arafat. Akhir-akhir beliau menulis 2 buku penting. Yang pertama bicara tentang nisan dan candi di zaman Kesultanan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Jadi pendekatannya sangat ilmiah, tidak klenik. Kalau ada nisan itu nanti dilihat, ini batunya terbuat dari apa? Apakah dari batu andesit atau batu karang atau batu kali? Nanti ditemukan di situ kira-kira kalau batu andesit biasanya makam ini tahun berapa? Di eranya siapa? Selain batu nisan itu atau dari beberapa reruntuhan candi, itu nanti pasti ada semacam simbol atau panorama yang dipahat di nisan itu. Kalau simbolnya surya, matahari, itu nanti apa? Oh, ini dia raja. Kalau simbolnya bulan, oh dia patih. Kalau simbolnya misalnya bunga sulur, itu berarti seorang pandito, seorang petapa. Ini semuanya ada maknanya. Maka di Jepara ini saya kira baik itu di Keling dan di beberapa tempat yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, kalau kita serius paling tidak ada waktu-waktu khusus yang mungkin bisa kita luangkan untuk bisa memotret dan melihat kira-kira jejak-jejak benda artefak ini dimungkinkan tahun berapa, pada eranya siapa,
memiliki simbol apa, memiliki makna apa, lalu kita lacak lagi dengan membandingkan beberapa sumber yang lain. Apakah itu dengan sumber lisan, local wisdom, atau itu dengan menggunakan sumber naskah atau tulisan. Jadi itu yang kemudian akan bisa mengantarkan kita untuk bisa membuka gerbang pengetahuan tentang sejarah masa lalu yang terpendam. Dan pada akhirnya sejarah itu tidak kita jadikan hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi bagaimana pergerakan dan kreativitas para leluhur kita ambil spiritnya, kita ambil semangatnya, lalu kita wujudkan menjadi program. Jadi kalau hanya pengetahuan itu kan ini kira-kira tahun sekian, ini wafat tahun sekian, lahir tahun sekian, lalu kemudian gambaran perjalanannya seperti apa. Tapi itu akan lebih luar biasa jika kita mengambil spirit dan roh dari pergerakan leluhur kita, lalu kita wujudkan menjadi program yang konkret, program yang nyata, yang menjadi solusi dari krisis yang dialami oleh bangsa ini. Jadi saya belum menemukan kira-kira solusi, tawaran apa yang bisa kita berikan untuk memberikan obat, memberikan jalan keluar atas segala problematika yang dihadapi oleh kita hari ini. Maka diskusi sejarah dan peradaban ini tidak hanya menemukan sosok, tidak hanya menemukan tahun, tetapi kita betul-betul mendapatkan suluknya. Tadi disampaikan Pak Hadi, Pak Tris, suluk itu adalah lelakon. Bagaimana leluhur kita menyelesaikan persoalan, bagaimana leluhur kita membangun tata kelola pemerintahan yang hebat, bagaimana leluhur kita ini membangun peradaban maritim yang luar biasa. Itu tidak hanya menjadi nostalgia saja, tetapi itu menjadi daya dan energi yang luar biasa. Karena saya yakin leluhur kita ini sangat mengharapkan agar generasinya ini tidak hanya memahami dan mengetahui, tetapi melanjutkan pergerakan dari para leluhur kita ini. Lalu yang kedua dan yang terakhir, buku-buku terkait dengan sejarah yang hari ini sudah mulai banyak saya kumpulkan. Memang di sejarah Ratu Sima itu tidak ada satupun tulisan. Leres Pak Hadi, belum ditemukan satupun naskah yang menceritakan, menjelaskan tentang sejarah dari Ratu Sima. Tetapi banyak sekali jejak-jejak artefak ataupun tutur-tutur cerita lokal yang bisa kita serap, yang bisa kita rekam. Lalu yang kedua, mungkin di peradabannya Ratu Kalinyamat itu mulai terbuka. Bagaimana misalnya Ratu Kalinyamat dengan Sultan Hadirin membangun kerajaan Jepara. Apa hubungan antara Sultan Hadirin dengan Sunan Prawoto, kemudian dengan Joko Tingkir, lalu dengan Arya Penangsang. Ini kan semuanya ada hubungan korelasi yang bisa kita maknai, yang bisa kita ambil spirit dari pergerakan Sultan Hadirin. Apalagi di bawahnya lagi, di Kartini itu banyak sekali buku-buku yang sudah mulai menulis ya, apalagi menerjemahkan surat-surat Kartini yang kurang lebih kalau tidak salah 400-an surat yang hari ini disimpan di Museum Leiden University di Belanda, di KTLV. Dari 400 surat itu sudah ada kurang lebih 175 surat yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, dan semua itu bicara tentang pendidikan, bicara tentang gender. Gender itu adalah kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, bahwa laki-laki hebat, perempuan juga hebat. Perempuan harus bangkit menjadi pionir, menjadi pelopor, menjadi inspirator untuk membangun negara. Itu jantungnya, gagasannya ada di Kartini. Jadi saya membayangkan diskusi-diskusi selanjutnya ini akan banyak sekali memberikan inspirasi dan ilmu yang luar biasa, termasuk energi leluhur yang kita niatkan supaya kita ini berjalan menggunakan pola dan peta leluhur kita. Untuk apa? Mengatasi dan menjawab krisis yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Saya kira itu sebagai gambaran dari banyak sekali lintasan, dari banyak sekali keinginan, dari banyak sekali kegelisahan yang kita alami bersama. Apa jawaban dari krisis yang melanda bangsa kita ini? Yaitu kita harus kembali kepada akar kita yang terdalam untuk melakukan lompatan. Jadi kembali ke akar itu tidak hanya nostalgia, tetapi kita kembali kepada ruh dan jati diri yang berangkat dari sejarah, peradaban, dan kebudayaan yang sudah dimulai oleh para leluhur kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget datang apa ingkang disampaikan Gus Farid sebagai suluh. Jadi kosulu ingkang dan problem-problem yang disampaikan bapak-bapak mau dijawab kalih Gus Farid lewat suluh. Tapi suluhe niku nembe nganu Gus Bagus. Nembe percikan. Di suluh cir-cir lagi ngoten tok niki. Terus ana udan terus piye iki kan. Dereng wonten sing dadi lentera apa bara. Nah bara kan pun ketok ya. Oh, ono bara ono ketok. Durung menjadi lentera. Ketok padang ngoten. Durung dadi lampu dereng. Dereng nanti kaya listrik ini kok dereng malih. Jadi kadose Gus Farid ku lagi nembe niki Pak Udak. Percik ngoten. Nah percik-percik ini ku mau nak kula tingali setunggal. Kita niku belajar setunggal. Awake dhewe ayo do kembali roh sapa si leluhuri. Mek roh tok niku. Leluhur iki sapa sakbener kene? Sing dilakoni leluhur kene iki apa? Nah iki lho. Lah niki nak model ngeten niki saged jenengan tangketake malih. Nah napa sing tangket mau sepundi carane ngerti leluhur nglakoni apa Gus? Pak Hadi, ya ngoten ya. Saged monggo. Nah orang ngoten jenengan gadah wawasan piyambak. Kula gadah pengalaman cerita ngeten lho niki saged damel suluh mboten. Monggo. Nah wonten kula aturi tanglet tentang napa ingkang kedah dipun tanggetaken berhubungan niku wau nembe percikan mawon niku. Monggo. Saya wonten gadah cerita-cerita rakyat napa monggo. Nggih. Kang Bidin kula aturi nderekaken maringi kaweruh. Ya niki boten lagi lho niki. Maringi kaweruh nggih. Maringi kaweruh ben wonten tambah suluh sing asring percik-percik dados brandratan napa mboten. Dumateng panjenenganipun Pak Kang Bidin nggih. Nah, Kang Bidin kula aturaken semoga maringi kaweruh sekedhap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sugeng Dalu, Gus Farid, Pak Haji, Mas Joko, Pak Toto, Pak Udin, dan Mas Pete. Ini
ini kali kedua Pak saya datang ke sini. Dulu sama ngaji sama Gus Umar Fayumi sama almarhum Mas SK juga dari sini. Jadi ini yang kedua dan selalu menarik kegiatan yang diadakan oleh Pak Udin. Ya, saya sudah berterima kasih, tapi sebenarnya agak sedikit pesimis kita mengulang-ulang terus gitu, kita berbicara tentang kebudayaan, tentang capaian-capaian masa lalu para leluhur kita yang kemudian tidak gayung bersambut dengan apa yang dilakukan oleh misalnya pemerintah gitu, pemerintah daerah. Karena beberapa kali kami bertemu dengan pemerintah Jepara, saya salah satunya mengatakan bahwa kalau Pak Hadi itu mengatakan ada beberapa kekayaan absolut ya Pak dari Jepara itu ya, ada Kartini, ada mungkin alamnya gitu, geografis kita itu yang luar biasa. Dan satu lagi yang memang penting saya adalah sejarah, dan kebetulan ketemu ini Gus Farid, dan tadi beliau sudah mengatakan bahwa beliau belajar magister antropologi di UI. Kemudian itu sangat menarik, jadi sesuai dengan harapan saya tadi di jalan saya ngomong dengan Pak Hadi betapa Sosro Kartono itu orang terpelajar yang luar biasa, kemudian tidak banyak melahirkan buku, tapi menurut saya bahwa aforisme atau intisarinya itu luar biasa. Jadi saya sambil berseloroh sama Pak Haji, wah itu setingkat ganas kondisi itu Pak, saya bilang gitu tadi macam kayak gitu. Dan misalnya dia ngomong tentang bahwa menang tanpa ngasorake, itu saya jadi tanya, itu sebenarnya sesuatu yang orisinal atau memang bahwa ada masyarakat kita yang di masa lalu itu juga mengenal itu Pak, karena kita juga mengenal misalnya istilah meletik tanpa sultan, mabur tanpa lar, kemudian dia menemukan kata itu untuk menyampaikan sesuatu yang lebih humanis kalau menurut saya. Jadi ada sisi-sisi yang penting itu humanis. Jadi berbicara tentang kesambut. Di Gus Farid tadi ada ibunya dari Mlonggo. Mlonggonya mana Bu? Jambu. Oh Jambu. Oh Bu Malihatin itu waktu saya kecil dia pendakwah yang luar biasa itu. Jalan ke Ngelak itu ya. Jadi saya dari Sinanggul akhirnya. Jadi saya mau meneruskan lagi ya gitu, tentang ilmu pengetahuan. Tadi yang menarik yang saya garis bawahi dari Gus Farid itu kemudian bahwa capaian-capaian ilmu pengetahuan dari peradaban lama kita itu yang kemudian kurang kemudian stressingnya. Jadi kita cuman mendapatkan cerita-ceritanya, tapi kemudian bahwa hal yang penting itu adalah pengetahuan itu sendiri, misalnya pengetahuan tentang pertanian tadi sudah dikatakan, dan itu sangat menarik. Dan saya berharap bahwa nanti kemudian temuan-temuan apapun yang lahir dari misalnya filologi, dari antropologi itu sendiri, kemudian bisa di-share kepada masyarakat Jepara, karena masyarakat Jepara juga butuh hal seperti itu. Artinya kalau cerita tentang Buyut Sima, tentang Mbah Ratu Kalinyamat, tentang Kartini, ya menurut saya secara umum masih pada tingkat kulit gitu ya. Jadi misalnya hari ini kita itu lahir dari satu pendidikan yang menurut saya juga kurang kurang sempurna gitu. Dan itu juga kalau tidak salah itu ada sebuah buku dari orang Eropa Timur, buku itu judulnya adalah Titik Balik Peradaban.
Bishop Kapra kalau tidak salah, itu dia bercerita seperti apa yang kita lakukan di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita dapat dari pendidikan modern itu juga salah satu yang membuat kita mendapatkan satu kebuntuan. Kalau menurut saya gitu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi sebenarnya. Jadi kenapa kemudian pada ada seorang tokoh nasional kemudian mengatakan, seandainya saya bisa meminta untuk dilahirkan kembali, saya pengen dilahirkan di abad ke-7. Apa itu intinya yang hubungannya dengan Jepara? Jadi pada abad itu Jepara adalah puncak peradaban dunia, saya rasa itu. Jadi berhubungan bukan cuma di Jepara, misalnya kita ke dengan tinggalan-tinggalan Borobudur, dengan tadi Candi Angin yang juga menurut saya juga belum selesai secara antropologis itu diteliti gitu. Kalau tidak salah pada hari-hari ini juga ada penelitian lagi loh di Jepara itu yang kemudian disokong oleh Prancis kalau tidak salah, itu Ecole Oriental Haute Exterior atau apa gitu. Artinya bahwa ada satu metode baru yang pengen untuk meneliti lagi. Dan saya harap ketika nanti misalnya Gus Farid dapat akses yang seperti itu, ya di-sharing ke teman-teman kita yang kemudian tidak punya akses. Karena saya yakin di Jepara itu banyak kemudian belum terkumpul menjadi satu kekuatan, menjadi kekuatan bersama gitu. Sebenarnya Jepara mau apa? Bagaimana bargaining kita dengan pemerintah? Berkali-kali saya mengatakan bahwa Jepara itu mendapatkan apa yang namanya dehistorisasi kalau menurut saya. Dehistorisasi itu sangat terasa. Jadi misalnya tadi Gus Farid mengatakan bahwa memang tidak ada kemudian ditemukan tulisan-tulisan tentang Kalingga. Adanya tuh kemudian adalah jejak-jejak yang berupa artefak atau mungkin unen-unen atau apa itu. Tapi itu kan memang butuh ilmuwan, butuh peneliti. Dalam banyak hal kita tidak banyak peneliti. Dan itu juga yang tadi yang dikatakan Pak Hadi, bahwa hari ini kemudian era post-truth tadi, era kebenaran baru yang membagongkan kita semua, itu sebenarnya masalahnya juga karena tidak banyak penelitian yang meneliti tentang misalnya medsos dan perkembangan media sosial dengan dampak-dampaknya itu kemudian juga tidak banyak. Kalaupun banyak aja belum tentu menang, karena lawannya adalah hoax yang diciptakan oleh pemerintah itu, misalnya menurut Rocky Gerung. Bukan, tapi itu memang kenyataannya kan seperti itu. Setiap hari juga memang pada realitasnya seperti itu. Dan itu butuh satu pencerahan menurut saya, ya. Bisa mengurai sesuatu yang kusut, itu butuh tadi tokoh, entah itu tokoh yang lama kemudian kita ulik, atau memang tokoh yang sama sekali baru. Kita harus berani tampil ke depan. Misalnya Gus Farid ya harus berani tampil ke depan, mau tidak mau, karena ini adalah eranya itu. Jadi era untuk membuka ini, kemudian kita berbagi dengan teman-teman yang lain, terus kemudian menjadi satu gerakan bersama. Karena sayang kemudian orang bangsa di seluruh dunia ini kemudian yang tidak punya sejarah bagus, kita membuat sejarah itu. Kita sudah punya sejarah yang luar biasa, tapi terjadi semacam dehistorisasi. Sejarah itu dikikis sedikit demi sedikit. Bukti yang paling real itu ya, ketika misalnya dulu di buku-buku pelajaran itu, ketika saya sekolah tahun 80-an di SMP itu masih begitu jelas kemungkinan besarnya Kalingga di Jepara gitu. Terus kemudian susut dengan sejarawan yang baru, mungkin sejarawan pemerintah tentunya dalam hal ini, artinya itu kemudian merugikan Jepara dalam hal ini. Saya bukan kaufinistik, bukan maksudnya seperti itu, tapi saya pengen lebih fair gitu. Kita harus juga objektif. Bagaimana keseriusan atau political will itu penting juga dalam hal mengulik sejarah. Karena apa? Karena antropologi itu sebagai sebuah ilmu itu bahkan alat-alatnya kalah dengan
pertambangan. Karena apa? Karena ya dia pertambangan lebih kaya. Padahal alat-alat itu ada irisan-irisan yang juga digunakan sama. Gitu. Beberapa ahli itu ya Profesor siapa itu ya, yang orang Badan Energi Nasional yang sekarang juga ngomong tentang apa yang seperti kita omong hari ini ke universitas ini. Saya lupa namanya, Dr. Bahtiar kalau tidak salah itu. Ya itu saya selalu semangat dan berapi-api kalau ngomong tentang Jepara, tentang kelebihan-kelebihannya, tapi di permukaan hari ini kemudian kita menemukan hal-hal yang tadi digalaukan Pak Hadi, kita digempur, kita dipisahkan dengan leluhur, dengan dengan teknologi yang baru, dengan cara-cara yang baru, dengan penjajahan yang baru, terus kemudian kita tidak mampu untuk bangkit lagi dengan satu paradigma baru untuk masa depan Jepara dalam konteks historis tadi. Jadi saya rasa nanti tidak ada selesai kalau bicara seperti ini. Jadi saya cukupkan sekian. Saya terima kasih saja bahwa masih ada banyak anak-anak muda juga yang hadir di sini. Dan saya rasa ketika kemudian kita bersama-sama nanti akan ada satu yang bisa kita lakukan secara lebih praksis gitu. Jadi ada kemudian perubahan yang bisa kita rasakan bersama-sama di Jepara. Jadi saya berharap juga anak-anak muda yang sadar seperti ini juga harus masuk kepada ranah yang tepat gitu. Jadi masuk pada pos-pos yang benar, jangan kemudian menyisih terus di pinggir, melipet tapi tidak selesai-selesai. Bergenerasi kita tidak ada progresnya, tetap sebagai bagian yang ngomong, bagian kecil yang ngomong kebudayaan tapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo sekalian langsung mawon. Nggih, monggo Mas. Nggih niki gampangnya sharing bareng-bareng ngoten nggih. Sharing bareng-bareng karena mulai lagi gali format niki. Monggo. Perkenalkan nggih, sinten? Selamat malam untuk semuanya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Wawan Khairul Anam dari Desa Tulakan. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa bergabung di forum-forum yang sangat langka menurut saya di era yang seperti ini. Dan saya mungkin akan menyampaikan sedikit keresahan sekaligus pertanyaan yang kaitannya dengan tema, tapi lebih spesifik dalam bidang pendidikan. Karena saya percaya peradaban dimulai ketika pendidikan itu diperbaiki. Jadi tadi saya sepakat dan merasakan sekali di kalangan anak muda, karena saya mungkin sehari-hari juga sering bertemu dengan anak-anak muda di lembaga pendidikan, yang mana narasi-narasi sejarah, narasi budaya di kalangan pelajar itu sangat minim peminatnya. Artinya dari mungkin 100 orang itu yang minat tentang sejarah itu hanya 5 orang. Ini sangat-sangat miris, melihat sejarah itu juga penting untuk menjadi cerminan kita melangkah di masa yang akan datang. Keresahan saya di dunia pendidikan adalah gini, kenapa mungkin banyak anak-anak yang gak minat dengan sejarah, dengan budaya? Ada beberapa faktor, yang paling inti adalah 2 faktor. Yang pertama adalah konten atau isi pembelajaran di modul-modul pelajaran, contoh IPS ataupun di tingkat SLTA itu ada pelajaran sejarah ataupun di seni budaya. Menurut saya konten pembelajaran di pelajaran-pelajaran tersebut itu
sejarah-sejarah yang sifatnya nasional. Contoh pahlawan-pahlawan itu yang dibahas itu sekupnya nasional. Ada Pangeran Diponegoro, ada Cut Nyak Dien, dan lain-lain. Itu bagus gitu. Tapi kalau hanya berhenti pada pahlawan-pahlawan yang bersifat nasional, maka kita gak akan tahu pahlawan-pahlawan yang ada di dekat kita. Kita gak akan tahu Sroso Kartono, gak akan tahu Era Kartini, gak akan tahu Ratu Kalinyamat. Nah, itu mungkin yang perlu dikritisi dalam konten pembelajaran anak-anak pelajar hari ini. Artinya tidak ada muatan lokal secara spesifik di masing-masing daerah yang menyesuaikan dengan sejarahnya masing-masing untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran tersebut, atau mungkin dibuatkan muatan lokal tersendiri, dibuatkan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolahan atau psikologi siswa masing-masing. Itu keresahan saya yang pertama. Dan juga kalaupun sudah ada konten yang sesuai, itu biasanya hanya sebatas pada knowledge atau pengetahuan saja. Hanya tadi seperti Gus Farid, siapa nama ayah R.A. Kartini, siapa nama ibu R.A. Kartini, itu hanya sebatas knowledge, tapi jarang sekali yang bisa merambah ke penghayatan, sehingga outputnya adalah nilai-nilai luhur, tidak hanya kognitif tapi juga setelah dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kelemahan kita di situ, sejarah itu hanya sebatas pengetahuan yang dihafal, bukan pengetahuan yang diamalkan. Nah, itu yang terjadi pada pelajar-pelajar saat ini. Terus yang kedua, ini yang sifatnya umum dan bahkan di semua wilayah, saya rasa ini terjadi, tentang pengaruh media sosial, terutama video pendek atau short video. Jadi sekarang itu ada yang namanya brain rot. Brain rot itu pembusukan otak. Ketika anak-anak itu sering mengkonsumsi video-video pendek yang berdurasi 15-30 detik, maka dia akan cenderung untuk susah untuk fokus, bosan dengan sesuatu yang panjang. Dia akan lebih suka sesuatu, membaca, menonton sesuatu yang durasinya pendek. Tapi kalau disuruh baca 30 menit, 1 jam, itu pasti gak akan kuat. Karena apa? Otaknya sudah membusuk karena terlalu sering menonton atau mengkonsumsi video-video pendek. Dan itu banyak sekali ada di sekitar kita. Ada TikTok, ada Instagram Reels, ada Facebook. Sekarang semua platform ada video pendeknya. Nah, itu yang membuat anak-anak nggak hanya tadi luntur dalam hal sejarah, tapi dia juga dalam cara berpikir itu mengalami degradasi yang sangat parah. Level berpikir, kemudian kesabaran dalam belajar juga mengalami penurunan. Nah, ini adalah permasalahan nyata yang harus dipecahkan dengan solusi yang konkret. Tidak hanya narasi-narasi atau solusi-solusi yang mengawang-awang, tapi kita juga perlu narasi atau solusi yang konkret. Dalam hal ini tadi disampaikan oleh Pak Badrudin, tadi ada namanya political will. Betul sekali, pemerintah itu memang harus sesekali perlu untuk melakukan political will. Artinya ini tanggung jawab pemerintah juga untuk memastikan anak-anak di wilayahnya masing-masing tidak terpapar hal yang seperti itu. Nah, ini pertanyaan saya gini, apakah pemerintah itu sudah pernah membuat suatu kebijakan atau mendorong setiap lembaga pendidikan untuk membuat muatan lokal tersendiri terkait dengan narasi-narasi sejarah yang sifatnya lebih spesifik? Apakah sudah pernah, menurut mungkin nanti dari narasumber, sudahkah pernah di tahun-tahun sebelumnya itu ada muatan lokal, dan itu apakah
secara menyeluruh terjadi di Jepara atau hanya beberapa sekolah saja, atau justru itu belum pernah dilakukan sama sekali? Kalau itu memang belum pernah, maka kita sebagai komunitas yang peduli dengan budaya, peduli dengan sejarah, alangkah baiknya kita perlu untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk bisa membuat kurikulum khusus, memuat narasi-narasi sejarah lokal di pelajaran-pelajaran di sekolahan, atau membuat muatan lokal tersendiri. Nah, dengan itu, maka impact apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya menyasar pada 60 orang yang hadir malam ini, tapi juga di masa depan